Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Permatasari dengan NIM 2251004 dari kelas B1 2022 dan Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tugas UAS Geometrik Euclid nomor 1 dan nomor 2. Pada soal nomor 1, terdapat soal buktikan bahwa EG dan FH 2 sama panjang, yang dimana gambar tersebut diberikan gambar seperti ini. Nah, yang pertama, untuk soal pertama diberikan gambar seperti ini. Kemudian pada soalnya buktikan bahwa EG dan FH 2 sama panjang. Untuk langkah pembuktiannya, yang pertama kita analisis dulu garis EG, yaitu garis E dan G. Titik E dan G berada di tengah-tengah AF dan CD. Titik EG berada di tengah-tengah garis AF dan CD secara vertikal. Kemudian yang kedua, bahwa segmen AF dan CD adalah dua sisi dari dua segitiga kongruen di kiri dan kanan gambar. Jadi AF dan CD adalah dua sisi dari dua segitiga kongruen di kiri dan kanan gambar seperti yang kita lihat ya. Yang kiri yaitu AF dan yang kanan yaitu CD. Kemudian karena bentuk segitiga atau trapesium simetris terhadap sumbu vertikal yang melewati FH, jadi simetris terhadap sumbu vertikal yang melewati FH, maka si EG ini membagi sisi atas menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian yang kedua, kita analisis garis FH. Analisis garis FH yang berarti yang ini ya, yang tengah. Yang pertama, garis FH merupakan garis vertikal yang menghubungkan titik tengah atas dan bawah dari segitiga trapesium. Titik tengah segitiga atas dan bawah trapesium. Kemudian karena garis ini tegak lurus dan berada tepat di tengah, maka dia juga membagi sisi horizontal yang ada di tengah menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi dia membagi sisi horizontal yang ada di tengah menjadi dua bagian yang sama panjang seperti yang kita lihat pada gambar tersebut ya. Nah, untuk kesimpulannya, karena garis EG dan FH berada di posisi simetris dan bangun yang diberikan, maka EG dan FH menjadi dua bagian yang sama panjang. FG dan FH membagi dua bagian yang sama panjang. Dan secara geometris dan visual jelas bahwa panjang kiri dan kanan masing-masing garis tersebut sama. Jadi panjang kiri dan kanan garis masing-masing sama ya, karena telah dibagi oleh si FH tersebut. Kemudian pada soal nomor 2 diberikan gambar jajaran genjang seperti ini yang telah diisi huruf-huruf. Dan soalnya buktikan bahwa EG dan HF membagi dua sama panjang. Yang pertama, kita harus analisis dulu sifat jajaran genjang. Dalam jajaran genjang, diagonal membagi satu sama lain menjadi dua bagian sama panjang. Dan misalkan jajaran genjang ABCD, maka AC irisan BD sama dengan O sama dengan AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Yang kedua yaitu garis EG dan HF membelah jajaran genjang secara simetris. Garis EG seperti ini ya, EG dan HF membagi dua jajaran genjang secara simetris. Dan karena jajaran genjang tersebut identik dan sejajar, terlihat tidak dari kisi-kisi grid, maka panjang FJ sama dengan JG. Panjang FJ sama dengan JG. Panjang FJ sama dengan JG. Kemudian panjang KH sama dengan HL. Panjang KH sama dengan HL. Panjang KH sama dengan HL.
Artinya garis EG dan HF melalui titik-titik tengah dari sisi-sisi jajaran genjang. Artinya garis EG dan HF melalui titik-titik tengah dari sisi-sisi jajaran genjang. Yang ketiga yaitu simetri terhadap garis transversal. Gambar menunjukkan bahwa EG melalui titik-titik simetris pada di bangun tersebut pada pusat jajaran genjang. Karena itu mereka otomatis membagi bidang menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama panjang. Membagi dua bidang menjadi ukuran yang sama panjang. Dan kesimpulannya, garis EG dan HF melewati titik tengah, sisi-sisi jajaran genjang dan memotong secara simetris. EG dan HF membagi dua bagian yang sama panjang. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.